Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta kembali dibuka mulai hari ini 17 Mei 2022. Ya, Dinas Pendidikan DKI memastikan pendaftaran siswa baru tahun ini masih dilakukan secara online mengingat masih diberlakukannya PPKM di masa pandemi. Setiap peserta didik yang mendaftar memiliki kesempatan melakukan pengajuan akun PPDB DKI Jakarta hingga tanggal 8 Juni 2022 nanti. Adapun tahapan PPDB DKI 2022-2023 dimulai dengan tahap awal pra-pendaftaran untuk satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK melalui jalur zonasi dan afirmasi prestasi dan afirmasi zonasi hingga perpindahan tugas orang tua atau PTO. Mengingat PPKM masih diberlakukan di Indonesia, pendaftaran PPDB tahun 2022 ini masih dilakukan secara online berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerima peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik DKI Jakarta yang akan melakukan pendaftaran PPDB DKI Jakarta disarankan untuk memeriksa kesesuaian data siswa hasil integrasi dengan data Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui laman website ppdb.jakarta.go.id. Informasi tentang penerimaan siswa baru di ibu kota juga dapat Anda lihat di akun Instagram atau laman resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, meskipun sudah ada di website, tapi terkadang orang tuh masih bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya proses pendaftaran PPDB online ini. Nah, tepat sekali rekan kita di sini ada Sarah Wayne yang sudah berada di kantor Dinas DKI Jakarta untuk mencari tahu informasi mengenai PPDB ini. Kita langsung bergabung. Sarah, selamat pagi. Silakan laporannya. Halo, selamat pagi Marvin dan juga Maria dan juga pemirsa. Betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Marvin dan Maria bahwa hari ini tanggal 17 Mei 2022 pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2022 sudah mulai. Di mana memang pada tahun ini kita akan jelaskan kepada pemirsa seperti apa proses dan juga alurnya, dan pastinya seperti dikatakan Maria tadi masih banyak yang bertanya-tanya seperti apa sebenarnya PPDB tahun 2022 khususnya. Oleh karena itu saya akan mengajak Anda melihat lebih jauh lagi terkait PPDB tahun ini. Oleh karena itu saya sudah berada di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gatot Subroto. Lebih tepatnya saat ini saya sudah berada di posko pelayanan PPDB tahun 2022. Nah, untuk merujuk pada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan PPDB DKI Jakarta sendiri, ini akan dilakukan secara online. Alur dilakukan terdiri dari 5 tahap, yaitu pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan juga pengumuman hasil seleksi dan lapor diri. Dan nantinya akan ada 5 jalur yang dibuka pada PPDB DKI Jakarta tahun 2022. Tapi seperti apa alurnya dan seperti apa selengkapnya kami nanti akan hadirkan di Selamat Pagi Indonesia. Oleh karena itu tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan mengulasnya dan juga kami akan dialog langsung dengan Humas dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Taga. Tetaplah bersama kami akan kembali lagi setelah headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat. PPDB DKI Jakarta Purwosusilo pun menjamin bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini atau tahun 2022 akan semakin baik lagi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena akan dilakukan perbaikan dari sejumlah sisi. Seperti apa sebenarnya perbaikan yang dilakukan? Mari kita simak bersama pernyataannya. Kami telah mengevaluasi PPDB tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, yang mana
di tahun ini telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dari PPDB tahun sebelumnya. Perbaikan ini cukup signifikan, baik dari sisi regulasi maupun teknis. Perbaikan pada jalur prestasi dengan memperluas kelas persentil sekaligus menyederhanakan, yaitu baik persentil nilai rapot maupun persentil prestasi non-akademis. Hal ini bertujuan agar perbedaan hasil persentil dapat lebih rata. Selanjutnya, pada jalur zonasi kami juga telah melakukan perbaikan dengan perluasan zona prioritas. Perluasan zona prioritas ini untuk mengakomodir peserta didik yang ada di sekitar sekolah. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah simak bersama seperti apa perbaikan yang berusaha dilakukan terkait dengan PPDB, tetapi nanti kita juga akan hadirkan informasi selanjutnya terutama terkait evaluasi dan pelaksanaannya tahun ini seperti apa, dan ini pastinya sangat dinantikan oleh orang tua murid. Tetapi kami harus jeda terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia, tetaplah bersama kami akan kembali lagi untuk Anda setelah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan kita masih akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan PPDB yang memang sudah dimulai untuk proses penerimaannya pada hari ini tanggal 17 Mei 2022. Nah, bagi Anda terutama orang tua, jika ingat PPDB dari tahun ke tahun yang paling menjadi polemik permasalahan awalnya adalah sistem zonasi, di mana terkait sistem zonasi dimulai pada tahun 2017. Saat itu sistem zonasi menggantikan sistem yang memang waktu itu sudah lama kita kenal, yaitu dengan menggunakan nilai ujian akhir nasional atau nilai UAN. Namun permasalahan PPDB setelah zonasi pun semakin menjadi kompleks karena kita masuk ke pandemi COVID-19, di mana saat itu PPDB diubah sistemnya menjadi online. Selain itu masalah pun sudah seiring berjalannya waktu pun semakin bertambah karena tidak hanya sistem zonasi tetapi muncul juga persoalan pungutan liar dan juga tambah masalah-masalah lainnya yang muncul dari masa ke masa. Dan seperti apa penemuan permasalahan PPDB itu, saya akan mengajak Anda melihatnya dari informasi berikut ini pemirsa. Yang pertama, ini bisa kita lihat, ini penemuan dari Koalisi Orang Tua Murid Jakarta yang mengeluhkan terkait dengan aturan zonasi yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili di satu rukun tangga atau RT dengan lokasi sekolah. Ini mereka menganggap bahwa ini dapat mengancam atau mendiskreditkan kemampuan anak-anak dan juga akses mereka mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Lalu kemudian kita juga lihat untuk penemuan Ombudsman Republik Indonesia. Ini terkait dengan surat keterangan tidak mampu, di mana sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara maupun peserta PPDB pada tahun 2018 adalah sorotan soal surat keterangan tidak mampu yang disalahgunakan. Selain itu ditemukan juga yaitu pungutan liar yang terjadi di PPDB Jawa Barat yang meminta sumbangan sebesar Rp600.000 kepada calon peserta didik yang terjadi di Kalimantan Barat. Lalu terjadi juga intervensi pejabat di mana pada tahun 2019 Ombudsman RI masih menemukan dugaan maladministrasi, salah satunya intervensi pejabat yang terjadi. Lalu berikutnya bisa kita lihat juga untuk aduan atau penemuan, ini adalah terkait dari penemuan KPAI yang menerima 224 pengaduan PPDB, di mana ini mengatakan bahwa adanya kesulitan pendaftaran karena kurangnya sosialisasi yang diberikan dan juga kurangnya pemahaman orang tua atas teknologi karena PPDB harus dilakukan secara online atau menggunakan gawai ataupun teknologi. Lalu kemudian ditemukan juga dugaan kecurangan saat pelaksanaan PPDB mulai dari pemalsuan dokumen hingga jual beli kursi. Lalu selanjutnya adalah tidak meratanya penyebaran SMA di beberapa wilayah. Sehingga karena seperti kita ketahui bahwa jenjang sekolah menengah atas memang jumlahnya lebih sedikit dari jenjang menengah, sehingga penyebaran sekolah ini tidak merata di beberapa wilayah dan ini menjadi permasalahan. Selanjutnya, ini ada juga penemuan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK yang mengatakan bahwa kurangnya daya tampung yang dimiliki SMA negeri di Jakarta yaitu kurang dari 30%. Padahal jika dilihat jumlah siswa yang mendaftar di SMA ini jumlahnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, mereka yang
tidak bisa masuk atau tidak tembus ke SMA negeri, ini mereka pun harus sekolah di sekolah swasta, dan ini bagi para siswa yang hidup berkurangan akan menjadi masalah karena sedikitnya kualitas pendidikan yang akan mereka dapatkan, pemirsa. Dan pastinya dengan catatan-catatan masalah yang ditemukan ini diupayakan untuk terus tidak terjadi dari tahun ke tahun. Tapi sebenarnya apa saja langkah antisipasi yang dilakukan sehingga PPDB yang dilakukan dari tahun ke tahun ini bisa semakin baik lagi dan juga bisa mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia, terutama di berbagai wilayah. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi dengan Kepala Bagian Humas Distrik DKI Jakarta, Bapak Taga Raja Gas. Selamat pagi Pak Taga. Pagi Mbak Sarah. Ya, mohon maaf. Selamat datang di Posko PPDB. Iya, terima kasih Pak Taga, dan bisa dijelaskan juga Pak, ini Posko PPDB ini sebenarnya apa sih Pak? Bisa dijelaskan pada pemirsa? Baik, Posko PPDB ini adalah salah satu tempat untuk masyarakat mencari tahu dan menyampaikan apa keluhan-keluhannya. Okay. Artinya kita menyiapkan di dinas itu ada 3 posko. Ya, artinya yang memang masyarakat bisa datang langsung, bisa telepon. Di wilayah juga ada 11 wilayah juga kita siapkan poskonya. Bahkan di seluruh sekolah kita yang jumlahnya hampir 1000 lebih itu disiapkan poskonya. Oke. Artinya masyarakat biar merasa nyaman ketika nanti ada masalah bisa disampaikan ke posko tersebut. Oke, terkait dengan masalah nih Pak Taga, ini bisa kita lihat juga ada 224 pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait PPDB DKI Jakarta pada tahun 2020. Nah, yang paling banyak dilaporkan saat itu adalah kurangnya sosialisasi. Nah, seperti apa untuk tahun ini langkah antisipasinya Pak Taga sehingga ini tidak terjadi lagi permasalahannya? Baik, untuk sosialisasi memang ini menjadi poin penting perbaikan PPDB tahun 2022. Kami alhamdulillah secara terstruktur, masif dan terarah bahwa PPDB ini disosialisasikan dari minggu yang lalu serentak dari mulai eselon 3, eselon 4 terus sampai kepala sekolah bahkan sampai kepada masyarakat. Itu yang pertama, internal kita. Yang kedua, kita juga melibatkan SKPD lain, yaitu forum-forum camat, forum-forum lurah, forum RW, RT, dan PKK. Artinya apa? Mereka-mereka lah yang memiliki kontak langsung kepada masyarakat. Kita bisa memanfaatkan, membantu sosialisasi PPDB ini. Karena terus terang PPDB ini menjadi sesuatu yang harus dipahami secara utuh oleh masyarakat. Oke. Kalau masyarakat yang gagap teknologi, Pak Taga, atau mereka yang mungkin aksesnya terbatas untuk teknologi itu sendiri? Ya, maka tadi saya sampaikan di awal bahwa posko PPDB ini tersebar di seluruh sekolah. Bahkan saat ini DKI Jakarta mencanangkan bahwa setiap tenaga pendidikan, setiap guru adalah agen PPDB. Okay. Artinya masyarakat bisa bertanya kepada sekolah. Kalau misalkan saya nggak ngerti nih bagaimana mendaftar online, itu sekolah bisa bantu. Okay. Tidak boleh ada alasan sekolah atau guru di sekolah, oh saya nggak bisa, silakan aja di rumah, enggak. Langsung layani, dikerjakan di sekolah. Baik sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Oke, dan bagaimana dengan lapor adanya pemalsuan dokumen, Pak Taga? Ini bagaimana penelusuran yang sudah dilakukan, terus sanksinya apa kalau ada pemalsuan dokumen? Ya, karena DKI Jakarta sudah menggunakan PPDB secara real time online, semua dokumen itu disampaikan melalui digitalisasi ya. Yang kedua juga kita koordinasi secara intensif dengan Dukcapil. Biasanya dokumen dipasukkan itu terkait dengan kependudukan dan segala macam. Nah, kita insya Allah ada verifikator di Dukcapil yang memang membantu kita, sehingga sejauh ini tidak ada laporan yang memang perlu kita tindak secara intensif tentang pemalsuan dokumen. Semuanya sudah dilakukan secara berlapis verifikasinya. Dari mulai tingkat sekolah sampai kita Dukcapil. Sehingga ketika nanti misalkan ada dokumen kartu keluarga yang mestinya dia belum setahun misalkan gitu ya, sudah dibuat pendaftaran, itu akan terdeteksi. Karena apa? Karena kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk memitigasi, antisipasi bahwa
kartu keluarga yang memang sudah setahun lah yang boleh mendaftar PPDB di DKI Jakarta. Oke, kalau misalkan adanya oknum jual beli kursi ini banyak juga yang dilaporkan terjadi, Pak Taga. Ini bagaimana hasil penelusurannya? Ya. Antisipasi sehingga tidak terjadi lagi jual beli kursi. Baik, karena tadi PPDB sistemnya real time online, jadi kursi-kursi yang tersedia sudah terpampang, Mbak Sarah dan pemirsa Metro TV. Jadi ketika misalkan SMA X gitu, jurusan IPA, umpamanya ada 150, itu terlihat ketika sudah terisi oleh peserta 30, sisanya 120 akan terlihat di situ. Nggak akan mungkin ada jual beli kursi. Kita sudah lama menggunakan dengan sistem online, sehingga inilah yang perlu disampaikan oleh pemirsa kami kepada pemirsa dari TV bahwa DKI Jakarta sudah hampir 8 tahun lebih ya menggunakan online ini ya, PPDB online. Waktu dulu masih pakai UN, tapi kita pakai sistemnya online. Itu nggak ada lagi interaksi masyarakat dengan sekolah, langsung kita daftar nggak bisa. Karena kebetulan saya juga pernah kepala sekolah. Saya 7 tahun kepala sekolah SMA, jadi saya ngalamin bagaimana begitu nyamannya kita melayani PPDB, tidak ada kami diberi peluang untuk jual beli kursi. Insya Allah nggak ada. DKI Jakarta sepertinya sudah untuk mengantisipasi hal tersebut bisa melalui online itu ya Pak Taga. Nah, Pak Taga menyebutkan terkait dengan SMA. SMA juga sangat disorot dalam hal PPDB ini, terutama dengan sistem zonasi, karena dikatakan bahwa jumlah SMA di DKI Jakarta tidak merata. Pak Taga, ini bagaimana ini untuk mengantisipasinya dan juga menjamin para calon peserta didik ini bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan jumlah yang dikatakan tidak merata itu? Ya, memang perlu diketahui ada 168 kelurahan nggak punya SMP negeri. Ada 68 kelurahan nggak punya SMA negeri, maksudnya tidak di kelurahan tersebut. Nah, bagaimana antisipasi? Makanya kami sejak digulirkannya PPDB dengan zonasi itu, kita mendekatkan dengan radius tempat tinggal anak-anak dengan sekolah. Kalau tahun lalu prioritas pertama itu mereka yang tinggal satu RT dengan tes sekolah, itu menjadi prioritas pertama. Otomatis tanpa seleksi apapun, tidak melihat usia, tidak melihat akademis, langsung masuk bisa mendaftar, langsung bisa diterima. Nah, saat ini ada perubahan, bahkan diperluas lagi. Diperluas lagi. Agar apa? Agar mereka atau calon peserta didik baru yang berada di sekitar sekolah bisa tertampung secara utuh. Karena kita udah hitung. Ternyata masih bisa nih untuk ditampung dengan prioritas pertama. Makanya sampaikan bahwa kami tidak bisa menggunakan yang seperti Permendikbud dari rumah titik koordinat sampai ke sekolah, karena banyak yang zone, banyak yang kosong. Maka perlu kita zonasi itu kewilayahan. Secara hitung-hitungan matematika memang betul tidak mungkin kami menampung seluruh lulusan masuk ke sekolah negeri. Karena dari zaman meminta sekolah juga sudah begitu. Yang namanya sekolah negeri itu sangat terbatas daripada sekolah swasta. Kita tahu, contoh lah, SMP itu ada 1092, negeri cuma 292, SMA ada 560-an, negerinya ada 117. Artinya jauh. Jadi benar-benar mengerucut semakin sedikit. Karena sekolah negeri itu dibiayai oleh pemerintah DKI untuk seluruhnya, tanpa terkecuali biayanya dibiayai. Makanya yang diputuskan adalah sekolah negeri. Oke Pak Taga, nah tadi kita sudah bahas tentang penemuan laporan-laporan dari hasil investigasi, tetapi kita juga ingin mendengarkan ini bagaimana curahan hati atau mungkin keluhan dari para orang tua terkait dengan evaluasi pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun. Coba kita simak bersama pemirsa dan juga Pak Taga. Masalahnya di zonasi karena rumah saya di dekat sekolah, anak saya umurnya cuma kurang 2 minggu itu nggak masuk, sedangkan orang Pisangan yang umurnya tua itu bisa masuk di sekolahan dekat rumah saya. Itu aja sih yang bikin kita kesal, karena apa ya, yang jauh bisa sekolah, yang dekat nggak bisa. Pengennya sih zonasi itu jadi prioritas, karena rumah kita dekat sekolah, yang diutamain yang dekat sekolah dulu. Untuk yang saya hadapin, khususnya pelajaran contoh yang tahun kemarin, anak saya yang nomor 2 bermasalah di zonasinya, tidak dapat karena tergusur terus dari umur yang ada. Padahal kalau dilihat dari umur cuma kurang dari batas usia yang
yang distandarin cuma selisih 2 bulan doang, tapi kalah sama tempat-tempat lain yang bisa masuk di wilayah di sekolah tersebut. Tolong utamain zonasi yang ada, jangan tarik dari wilayah jauh dulu, lihat lingkungan sekitar, khususnya dari wilayah lingkup kecil aja dulu, dari RW, RT sekitar. Kalau emang masih ada bisa masuk, umurnya pun sesuai, bisa masuk dari syarat yang ada. Tolong diutamain zonasi dulu, karena bermanfaat juga dari pemantauan kita secara wali murid, tidak jauh untuk mantau anak kita, nganterin sekolahnya juga. Masukannya itu aja Pak, tolong diutamain zonasinya dulu. Kalau saya pribadi mengusulkan kalau untuk PPDB pendaftaran lebih bagus secara langsung untuk tatap muka ke sekolah daripada melalui online, karena kami seringkali terkendala online itu sinyal-sinyal di lokasi kami yang kurang bagus, jadi untuk online sangat sulit. Itu tadi kita sudah dengarkan bersama tanggapan dan juga harapan dari para orang tua. Tapi dari Pak Taga sendiri, apa mungkin pesan-pesannya yang bisa disampaikan kepada orang tua dan juga para peserta PPDB tahun ini, Pak Taga? Baik, yang pertama para orang tua pastikan jadwal yang telah kami rilis. Artinya jangan sampai nanti terlewat jadwalnya, telat sehingga merugikan para calon peserta didik baru. Yang kedua, pastikan dalam memilih sekolah itu benar. Benar dalam arti satu keinginannya, kedua dekat dengan rumahnya. Karena banyak kasus terjadi tahun lalu sudah diterima, berpikir loh kok jauh sekali. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, dipikir ulang berkali-kali ketika harus memutuskan tidak melaporkan diri. Kan ketika sudah diterima calon peserta didik baru di sebuah sekolah, lalu dia tidak melapor diri, maka otomatis tidak boleh mendaftar lagi pada tahap-tahap berikutnya. Artinya apa? Tadi saya bilang karena sangat terbatas kuotanya, sehingga tolong dipikirkan. Ini menjadi penting buat masyarakat pahami. Yang terakhir barangkali bahwa apapun yang kami lakukan sesungguhnya adalah yang terbaik buat masyarakat. Kami ingin ada perubahan-perubahan, makanya tahun ini tidak merubah pergubnya tentang PPDB, tapi menyempurnakan hanya sedikit sekali perbaikannya dari tahun lalu. Semua sistem sama dengan tahun lalu. Oke, jika memang ada orang tua yang mengeluhkan terkait dengan proses PPDB ini, bisa melaporkan kemana Pak Taga? Bisa, posko kami saat tadi saya bilang ada banyak, ada dari 11 wilayah Sudin, di Dinas Pendidikan juga ada 3, di semua sekolah pun ada. Jadi ribuan posko-posko disiapkan. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, pokoknya datang aja ke sekolah manapun, insya Allah akan dilayani. Karena sudah menjadi agen-agen PPDB di setiap lokasi sekolah. Baik, terima kasih Pak Taga Rajaga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Taga Rajaga, Kepala Bagian Humas Distrik DKI Jakarta terkait dengan PPDB tahun 2022, di mana memang harus dikembalikan lagi pada orang tua dan juga para calon peserta didik baru untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik dari proses pendaftaran dan juga dalam hal memilih sekolah.